Alamin, assalatu wassalamu ala muslim, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua PKK Desa Agung Jaya, yang saya hormati Ketua PKK Desa Tirta Makmur, yang saya hormati kawan-kawan TPK Pondok Makmur, yang saya hormati adik-adik Jatim yang bakal melangsungkan pernikahan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmat kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di balai. Jangan lupa segala beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat dan amin. Alhamdulillah adik-adik sekarang memasuki tahap terakhir dalam pacaran ya, melanggengkan ke pernikahan. Mudah-mudahan langgeng sampai tua, harapan kita, amin. Jadi di sini kami tim TPK bersama Balai Penyuluh dan Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas Air Menjunto dari Kemenak, KUA Air Menjunto itu bekerja sama dalam pendampingan Jatim. Jadi dalam pendampingan Jatim ini sudah disampaikan sekilas tadi, itu sebenarnya ada setidak-tidaknya 3 bulan. Tapi budaya kita yang di Kabupaten Bogor terutama itu masih ada adik-adik yang ujuk-ujuk mau nikah, paling lama itu sebulan atau setengah bulan, yang mau baru melaporkan ke orang tua. Jadi orang tuanya melaporkan ke KUA paling semingguan. Jadi nggak bisa kita melakukan pendampingan selama 3 bulan itu. Jadi kalau berdasarkan Perpres 72 kalau salah itu, kita itu diwajibkan untuk melakukan pendampingan. Apa guna pendampingan tadi? Itu untuk yang utamanya untuk pencegahan stunting. Kita digalakkan sekarang itu pemerintah melalui pendamping TPK dan TPPS di desa masing-masing itu melakukan pendampingan agar tidak terjadi stunting. Nanti itu juga dijelaskan oleh Bu PKK untuk masalah stunting, dan kesejahteraan juga dijelaskan oleh Ketua PKK juga. Jadi dalam hal ini adik-adik di sini berencana ingin memiliki anak yang menjadi nanti kedepannya menjadi generasi emas. Iya deh. Iya. Ya. Kalau misalnya ini ada adik-adik yang S1, nggak ada harapannya kan anak-anaknya nanti, meskipun kita tidak, anak-anaknya menjadi anak yang berpendidikan. Nggak harus S1 tadi, nggak juga harus S1, yang penting berpendidikannya. Apa guna pendidikan? Tidak harus memiliki pekerjaan yang mapan, tidak harus memiliki pekerjaan kantoran, tapi merubah pola laku kita dalam bergaul, dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Itu guna pendidikan yang utama. Terus untuk yang lain mungkin saya sedikit menjelaskan tentang alat obat KB Jaya, karena di masyarakat itu kebanyakan yang laki-laki ini. Nah, laki-laki ini kebanyakan sering tidak tahu menahu apa yang digunakan alat obat KB, apa yang digunakan si istri. Nah, jadi saya perkenalkan alat obat KB di sini tentang alat obat KB untuk mengatur jarak kelahiran, bukan membatasi jumlah, enggak. Nah, saya harapkan adik-adik nanti yang penting kualitasnya. Apapun yang adik-adik ingin punya anak 3, anak 4, tapi jangan terlalu 4T seperti itu. 4T itu tahu adik-adik? Jangan terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu rapat, terlalu tua, terlalu muda ya. Itu jangan sampai seperti itu. Udah dijelaskan ya tadi? Udah. Alhamdulillah, itulah partner. Kita dalam hubungan ini kita berpartner dengan kesehatan, dengan agama tadi. Terus yang masalah KB mungkin yang tadi sudah dijelaskan ya, disinggung tadi sama ibu-ibu dari kesehatan. Yang jelas saya sedikit menjelaskan saja bahwa KB itu ada yang hormonal dan non hormonal.
hormonal itu suntik. Apa Dek? Tadi sudah dijelaskan tapi pil, implan, Kalau yang kaki belum. Nah, diantaranya ini, yang hormonal ini pil, Dibuka, Pak. suntik. Dibuka. Dibuka juga bisa ya. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, yang hormonal, pil, suntik, terus implan, itu hormonal. Yang IUD, kondom, dan steril wanita dan pria itu ada. Itu tidak hormonal. Gitu. Pengaruh hormonal biasanya terjadi itu bercak di tubuh, bercak wajah. Terus yang berikutnya mungkin dingin terhadap si suami, tidak mau melayani. Nah, terus kegemukan dan hal-hal lainnya seperti itu. Jadi adik-adiknya punya HP Android semua ya, dia set aja nanti yang mana yang cocok untuk adik-adik seperti itu HP-nya. Tapi saya sebagai penyuluh lebih menyarankan kepada adik-adik menggunakan yang non hormonal karena tidak berdampak pada bentuk tubuh, wajah, berat badan, bobot bertambah atau kekurusan atau hal lainnya. Biasanya ada memang beberapa orang itu terjadi permasalahan, mungkin menstruasinya agak banyak ya kan. Yang sudah menggunakan itu agak banyak menstruasinya menggunakan IUD. Jadi itu hanya dampaknya saja. Untuk laki-laki juga harapan saya nanti juga mengetahui apa yang digunakan oleh si istri. Penggunaan alat obat KB ini tidak istilahnya tidak membatasi adik-adik mempunyai anak, tapi berharap anak-anak yang dihasilkan dari adik-adik nanti itu anak-anak yang berkualitas. Setidaknya kita mengatur jaraknya 2 tahun. Nah, dengan mengatur jarak 2 tahun itu masa penyaktihannya ini nanti saya tanyakan dulu ya, mohon maaf ya. Adik-adik ini memiliki rencana mengasih ASI eksklusif nggak sama anak-anaknya nanti? Iya. Alhamdulillah berarti. Yang sampai, karena salah satu dokter kita itu menangis saat ASInya tidak keluar. Kenapa? Karena dia tidak ingin anaknya diasuh oleh sapi lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi salah satu dokter kita, dokter yang ada di sini, jadi menangis saat susunya tidak keluar saat pertama anaknya lahir. Nah, jadi dengan treatment, proses, dia melakukan sedikit pijat-pijat susu seperti itu, ASI, akhirnya ASInya keluar. Alhamdulillah katanya. Nah, jadi kita hal-hal yang positif seperti itu juga kita harus mengikuti ya, Dedek. Nah, terus yang berikutnya mungkin saya sedikit menjelaskan tentang keluarga. Yang namanya adik-adik ini berkeluarga, merencanakan. Nah, jadi awalnya disinilah adik-adik merencanakan. Nah, di awal ini adik-adik merencanakan, baik merencanakan finansial, ekonominya, pendidikan anaknya ke depannya. Itulah gunanya mengatur jarak kelahiran tadi. Adik tahu sekarang kan pendidikan mahal minta ampun. Jangan kan negeri katanya gratis, tapi kebutuhan lainnya nggak gratis ya. Ada kayak bajunya, buku. Tambah lagi anak-anak sekarang tidak mau dibelikan HP, nggak mau sekolah. Ada itu kejadiannya. Anak SD tidak dibelikan HP, nggak mau sekolah dia. Jadi gitu. Jadi perencanaan. Berikutnya mungkin bisa jelaskan tentang stunting oleh Ketua PKK ya. Kami persilakan kepada Ketua PKK yang untuk menjelaskan sedikit tentang stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepengetahuan saya
stunting tuh kalau di masyarakat sekarang gitu nah kayaknya masih agak awam ya Pak ya, masih agak apa namanya kayak tabu sebenarnya bukan dibilang oh ya ini stunting itu agak gimana ya kalau ngomongnya tuh terlalu memalukan gitu lah. Kalau di masyarakat sekarang itu kayak gitu ya memalukan. Sebenarnya nggak kayak gitu gitu lah. Stunting itu adalah itu perkembangan anak itu kurang maksimal. Benar Pak? Perkembangan anak itu kurang maksimal gitu nah. Itu terjadi karena bukan udah lahir tetapi masih di dalam rahim. Masih di dalam rahim. Untuk pencegahannya itu sebelum kita ya mulai kayak calon pengantin gitu, bukan udah hamil kita mulai itu enggak, sebelum hamil kita makan yang bergizi, terus seperti yang cowoknya dikurangin merokok, bukan dikurangin rokoknya tapi dikurangin merokoknya gitu. Itu pengaruh walaupun istrinya tidak merokok tapi masnya merokok, itu ada juga pengaruhnya gitu. Nah itu yang kedua lagi itu untuk yang istrinya itu makannya itu ya kalau dibilang makan enak enggak tapi bergizi seimbang gitu. Nah jangan bilang oh ikan ini bagus gizinya kita makan ikan terus enggak juga gitu, tapi seimbang gitu. Nah ya telur juga, ikan juga, daging juga gitu, tapi seimbang, sayur juga gitu diimbangin gitu. Nah itu ya sebelum hamil. Jadi kalau sudah hamil kita menjaga pola makannya itu bukan. Kadang-kadang orang hamil itu banyak itunya, ada yang banyak macamnya, ada yang orangnya biasa aja slow aja, ada yang muntah-muntah, ada yang banyak macam itu. Nah kalau misalnya terjadi dengan kita waktu hamil tapi muntah-muntah nggak mau makan gitu. Nah kebanyakan orang tua tuh kalau nggak mau makan ya nggak usah makan yang mau aja gitu. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Salahnya di mana? Ya kalau nggak mau makan terus yang di dalamnya itunya apa? Gizinya dari mana gitu. Nah kayak itu kita makan aja, selagi mau makan. Nanti muntah yang biar muntah aja gitu. Nanti makan lagi. Habis muntah makan lagi gitu, nggak jadi masalah gitu. Nah banyak sedikitnya ada gizi yang masuk, ada yang ini yang masuk. Nah kalau sama sekali kita nggak makan, apa yang masuk? Nggak ada kan gitu. Itu yang lagi katanya dia cuma mau mangga kecut, mangga yang masam-masam gitu. Yang ada malah yang penyakit yang timbul gitu kan. Nah itu kalau nggak mau makan pokoknya kita menjem aja lah, makan pokoknya bayangin yang enak-enak aja lah, yang mau gitu. Ini mangga muda ini makan gitu. Nah gitu itu salah satu cara gitu biar anak kita tidak kekurangan gizi gitu. Dan juga yang cowoknya kalau lagi ya udah saya bilang kalau memang nggak bisa menghilangkan rokok ya dikurangi. Kalau waktu istrinya hamil, apalagi lagi hamil, jangan deket-deket kalau merokok. Kalau bisa itu kamarnya itu steril sama bau rokok. Udah kamar nggak usah ituin rokok. Kalau mau merokok di luar gitu. Walaupun istri itu nggak ngerokok sama sekali, tapi bau rokoknya itu juga pengaruh. Yang mau menentukan anak kita itu penyakit stunting atau tidaknya itu di dalam masih di dalam rahim. Itu kalau udah melahir kita nggak bisa ngobatin ya Pak. Kalau stunting nggak ada obatnya, cuman kita tuh bisa mengusahakan mengurangi risikonya itu aja. Stunting bukan cuma pendek ya stunting. Ya setahu saya stunting itu bukan cuma pendek.
tetapi ininya juga kurang. Itu bisa jadi gitu loh, bisa jadi gitu. Nah, memang itu sebabnya kita ya waspadanya ya kayak gitu. Sebenarnya ya gampang aja kayak gitu. Orang kesehatan tuh bukan mau menghukum ibu bapaknya, bukan, tapi mau malah bikin bapaknya senang gitu lah. Makan yang teratur, yang bergizi gitu aja. Ya mungkin dengan pengalaman atau dengan pengetahuan saya ini bisa buat adik-adik itu waspada itu dari sekarang, menjaga dari sekarang, mengatur dari sekarang pola makannya dan cara yang cowoknya juga itu jangan maksudnya mentang-mentang laki-laki semangat tapi ya sebenarnya kayak gitu kayak makan ini itu disuapin nggak apa gitu lah, disuapin. Kalau istrinya nggak hamil nggak mau makan disuapin, itu malah nambah positifnya, nambah itunya semangatnya. Jangan makan dong nggak malah kayak gitu kan, nggak ya sambil itu kan itu anak kita berdua gitu lah, bukan anak emaknya tok, anak bapaknya juga kan. Jadi kan didampingin gitulah biar ya itu tadi mencetak anak emas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya tahu. Mudah-mudahan bisa buat pengetahuan buat pengama adik-adik semuanya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang disampaikan oleh Ibu Kakak Tirta Mulia nanti makmur nanti ya, atau apa yang disampaikan oleh saya itu kami hanya bisa menyampaikan, yang melakukan itu adik-adik. Yang disampaikan tadi itu setidak-tidaknya begini, adik-adik yang di 1000 hari pertama kehidupan, adik-adik ini bersyukur harusnya sudah tahu ilmu dan pengalaman orang-orang yang terdahulu seperti itu. Seandainya tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak akan melakukan, itu silakan adik-adik yang memikirkan. Generasi emas di tangan adik-adik ini yang sekarang. Di 2045 itu negara Indonesia berharap kita di 100 tahun kemerdekaan kita itu menjadi negara maju. Tidak, sekarang kita negara berkembang ya, negara berkembang. Apa mungkin nanti di negara maju anak-anak adik terkena stunting dari awal, mampu bersaing seperti itu. Kemungkinan nanti, ini kemungkinan, kita nggak tahu ke depannya kan, di 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita tidak ada lagi lahan yang bisa kita gunakan untuk bertani satu atau memanen. Karena di Jepang sendiri itu tukang panen kebun kolobaknya itu diekspor dari luar seperti itu. Sebagai tenaga kasarnya Indonesia kita, karena mereka menggunakan teknologi. Begitupun yang di depan nanti 2045 mungkin anak-anak kita yang merasakan itu, anak-anak kita tidak lagi menggunakan metode menggunakan parang untuk menebas atau membersihkan lahan, sudah menggunakan peralatan canggih seperti itu. Tapi kalau seandainya yang disampaikan Ibu tadi, otaknya juga kena, fisiknya juga. Satu lagi, itu anak-anak yang sudah terkena stunting di 1000 HPK dan masih balita itu, pengobatannya tidak ada. Saat 1000 HPK itulah adik-adik ingat seperti itu, memberikan makanan yang bergizi, makanan gizi seimbang kepada si istri seperti itu. Terus psikologinya, saat istri hamil, psikologinya gini, adik-adik yang ini pintar ngaji semua, bisa ngaji semua? Bisa. Itu ada pernah dengar nggak saat istri hamil menggunakan musik jazz untuk treatment agar anaknya pintar? Pernah dengar nggak? Enggak. Nanti cari aja. Kita ada murotal pribadi seperti itu. Kalau murotal kan mendengarkan orang lain yang apa.
yang ngaji seperti itu. Adik-adik bisa ngaji saat adik-adik punya kesempatan ngaji kan. Psikologinya itu akan mengalir ke calon anak. Jadi anak-anak yang ke depan itu menjadi anak-anak yang pintar, setidaknya pintar ngaji. Terus mengapa Bapak harus juga mengaji seperti itu? Bersikap baiklah. Karena ada psikologis anak itu mengalir dengan sendirinya kepada orang-orang terdekat ya, pada bapaknya seperti itu. Kalau anaknya ingin jadi anaknya pemarah-marah-marah, dan seringlah berantem nantinya. Jadi berantem terus saja. Jadi setidaknya nanti anak-anaknya psikologinya tidak bagus dan menjadi anak-anak yang temperamen akhirnya. Seperti itu. Psikologi itu ada mengalir. Meskipun tidak terhubung secara langsung secara fisik, karena rahim laki-laki kan nggak ada, kita nyimpan aja di rahim perempuan seperti itu. Jadi dengan menyimpan itu tetap kita menabung. Apa tabungan kita? Dengan psikologi kita mengatur setidak-tidaknya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ya. Keluarga yang harmonis, tidak terjadi cocok-cocokan. Dalam kehidupan setidak-tidaknya sholat 5 waktu tetap dijalankan. Muslim semua ya, Muslim. Mengaji untuk merubah dari jazz tadi ke yang Islami sedikit seperti itu. Berikutnya mungkin bisa dijelaskan tentang kesejahteraan keluarga versi PKK oleh Ketua PKK kita Makmur. Silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu yang sudah siang ya, Mbak ikut kalian di depan. Untuk di kesejahteraan keluarga, karena ini masih awal, masih masa persiapan untuk menuju keluarga yang bahagia ya seperti yang diharapkan. Mungkin kalau di PKK sangat banyak sekali ya itu program-programnya maupun apanya. Mungkin untuk adik-adik pemula ini saya isi untuk mempertahankan rumah tangga supaya nanti hidup bisa memanfaatkan lingkungan. Adik-adik dulu ya, dalam keluarga itu kita kan menyatukan dua insan yang berbeda nih, laki-laki sama perempuan, terus juga dari dua keluarga yang berbeda. Mungkin di sini nanti adik-adik ini akan menghadapi mungkin senang-senangnya terus yang diapain ya. Nanti mungkin suatu saat nanti kan ada yang punya rumah sendiri atau apa kan dalam keluarga itu satu sama lain harus bisa saling melengkapi. Itu yang pertama. Untuk suami harus memberikan contoh yang baik kepada istrinya ya, karena suami di sini adalah seorang imam. Imam itu pantas enggaknya seorang istri nanti tergantung sama imamnya. Begitu juga sama istrinya. Istri itu adalah pakaiannya suami ya, pakaiannya suami. Jadi istri itu nanti sikapnya ibaratnya ada masalah di dalam keluarga, misalnya cekcok atau apa gitu. Jangan sampai seorang istri membuka aib dalam keluarga, apalagi menceritakan kepada orang lain. Bahkan sama keluarga pun jangan kalau bisa ya. Nah, jika ada permasalahan cepat diselesaikan dengan kepala dingin berdua. Nah, jangan sampai melibatkan orang ketiga. Itu supaya keluarga kita itu selalu harmonis, damai seperti yang diharapkan kan. Terus jaga kontrol emosi. Apalagi nanti kalau adik-adik ini udah masuk masa hamil ya. Masa hamil itu biasanya emosinya itu agak tinggi. Nah, sedikit-sedikit maunya marah gitu kan. Nah, jadi dipersiapkan dari sekarang, bapak-bapaknya harus sudah mengerti lah keadaan istrinya seperti itu. Terus kemudian dalam berumah tangga, seorang istri itu harus bisa di dalam rumah tangga itu memberikan yang terbaik, ibaratnya baik dalam rumah tangga membersihkan rumah, menyediakan makan, minum untuk suami, dan juga menyiapkan baju atau apa, siapkan dengan hati yang ikhlas ya, dengan hati yang ikhlas.
Begitu juga dengan suami, seandainya suaminya kerja, seandainya waktunya luang, kelihat istrinya keteteran belum selesai, nggak apa-apa dibantuin. Jadi misalnya nih, seorang istrinya masak belum selesai, sudah kesiangan misalnya kan, nggak apa-apa, bapak-bapaknya bantulah cuci piring, bantu pekerjaan istrinya, bantu nyapu, itu tidak apa-apa. Nanti justru itu akan membuat rumah tangga adik-adik semua itu makin romantis. Ya, jangan dibiarkan istrinya sendirian, keteteran di rumah, dibiarkan aja, itu kan tugas kamu. Enggak baik, ya, saling membantu. Terus dalam lingkungan juga seperti itu, jagalah selalu kebersihan lingkungan rumahnya, tetap asri gitu ya. Kalau sudah punya rumah sendiri, juga kepada lingkungan itu ikutlah berpartisipasi dalam di lingkungan. Misalnya ada kegiatan ibu-ibu PKK atau apa, ikut. Nah, supaya apa? Kita tahu semua ilmunya, bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana mempersiapkan anak didik kita, merawat dia, supaya menjadi anak yang dapat berguna nantinya untuk bisa berbangsa. Jika bapak ibunya tidak mau ikut, ya nanti anaknya juga ikut kupar nanti di rumah saja, ya kan? Jadi ibunya waktu bapaknya kerja, manfaatkan juga sesekali untuk kumpul-kumpul bersama kawan-kawan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk di adik-adik awal ini. Selamat menempuh hidup baru ya, semoga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi penjelasan dari bagian PKK kita adik-adik ini pasti menyiapkan nanti yang namanya rumah tangga tadi, mempersiapkan dua pemikiran, dua orang memiliki sifat berbeda menjadi satu ya. Jadi saling mengisi antara cewek dan cowok. Apabila bisa pekerjaan cewek bisa dibantu, tolong bantu seperti itu. Apabila ada kesempatan ya, itu kita tidak membebankan satu tugas, itu dianggap satu tugas untuk si istri aja seperti itu. Sama halnya dengan alat obat KB tadi. Nanti kedepannya adik mengalami hal-hal seperti itu. Jangan ditugas mengatur jarak kelahiran itu atau merencanakan jumlah anak itu, diserahkan semuanya ke istri. Jadi saya kenalkan di awal tentang alat obat KB agar adik-adik yang laki-laki juga nanti memahami dan setidak-tidaknya mau mengizinkan atau mengantar si istri itu menggunakan alat obat KB itu. Terus masalah pemanfaatan lingkungan disampaikan tadi, bukan hanya kebersihan lingkungan. Kalau di air menjunto di sini lingkungan tidurnya masih banyak ya. Masih banyak ya. Tidurnya lingkungan itu ya. Nah, jadi di KUA tadi ada penanaman pohon nggak? Disarankan menanam pohon nggak? Nggak. Biasanya itu ada penanaman pohon untuk salah satu. Dari desa sudah ada. Ditanam aja. Nggak dirawat ya? Nggak. Dirawat. Nantinya bagusnya dirawat ya. Setidaknya nanam dulu ya, nanti anak cucunya atau yang lain menggunakan, atau hewan sekitar aja menggunakan, itu jariahnya mengalir ke adik-adik seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu. Ya, apa yang adik-adik lakukan itu tidak-tidaknya bermanfaat untuk yang lain. Tidak manusia yang memanfaatkan, hewan sekitar pun atau alam sendiri itu bisa memanfaatkan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami jelaskan di sini. Nah, kami cuma bisa menjelaskan, adik-adik yang bisa melakukan. Mau dilakukan silakan, tidak pun kami tidak apa-apa. Tugas kami sudah menjelaskan kepada adik-adik. Nah, tapi harapan kami agar tercipta keluarga sakinah, apa yang kami sampaikan tadi itu adalah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki hasil seperti itu. Ada pertanyaan tentang program KB, pencegahan stunting, dan pemanfaatan lingkungan dari adik-adik? Apa sudah ngantuk? Bukan sudah ngantuk Pak. Sudah lapar.
Nah, kalau umur dekat-dekat itu mau pemikirannya udah apa-apa ya. Nyantai, sebenarnya nggak dengar lagi, tapi setidak-tidaknya apa yang kami sampaikan ini, walaupun adik-adik tidak mendengarkan, kita itu memiliki otak memori kita itu pasti nyimpan. Apa yang didengarkan itu pasti ada yang tersimpan, nggak semuanya dilewatkan, masuk kanan, keluar kiri, enggak, pasti tersimpan. Itulah kegunaannya penyampaian atau berkomunikasi seperti itu. Pertanyaan adik-adik baik tentang KB, nanti adik-adiknya mau KB ada aku juga yang anaknya ada kondom digunakan gitu. Tas steril Nggak harus yang cewek ya Pak ya? enggak harus, atau KB alami. Kami nanti aja punya anak. Tentang 1000 HPK, masa 1000 HPK tahu adik-adik sudah dijelaskan oleh Bidan tadi. Nah, masa 1000 HPK itu nanti terindikasi adik-adik cewek ini hamil sampai 2 tahun melahirkan 1000 hari pertama kehidupan. Itulah untuk mencegah stunting, untuk menambah otak tadi. Di 9 bulan pertama di rahim sampai 2 tahun, 2 tahun 2 bulan ya, 2 bulan 1000. Itulah masa-masa golden egg kata orang, masa emas. Setelah 3 tahun tadi 1000 HPK itu, seandainya terindikasi anak-anak adik-adik ini stunting, jangan takut, jangan ragu untuk bertanya ke bidan. Nanti divonis anaknya stunting oleh bidan, bukan divonis sebenarnya, itu sudah kasat mata terlihat dan berdasarkan pengukuran berat badan dan timbangan berat badan dan ukuran tinggi itu sudah terkena stunting. Itu tidak ada pengobatan, cuma pencegahannya mungkin diberikan gizi tambahan seperti itu, cuma bisa menaikkannya 20%, menaikkan agar tidak terjadi stunting itu berlarut-larut. Tapi dengan 1000 HPK tadi, adik-adik ini memiliki kesempatan seperti itu, kesempatan emas. Nanti di trimester kedua atau ketiga itu adik-adik yang muntah, itu disampaikan oleh ketua PKK tadi. Jangan ragu, tetap makan, jangan tidak makan, karena asupan gizinya walaupun kita sedikit makan, muntah lagi, itu tidaknya nyangkut, ada yang nyangkut. Pernah lihat gelas kopi, ada kopinya enggak? Kalau udah dicuci, udah. Nah, kayak gitu juga asupan energi itu. Jadi tidaknya ada yang nyangkut nantinya untuk si bayi, bukan untuk si ibunya aja. Untuk si bayi. Ada pertanyaan adik-adik? Pas. Belum ada. Belum ada. Tadi nomor HP Pak sudah ada semua. Kalau mau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan langsung ke PKK-nya, ke bidannya, atau ke kader KB di desa seperti itu. Cuti TT udah semua? Sudah. Belum? Udah ada. Ada yang belum? Ada yang belum. Ada yang belum segera ya, karena udah mendekati. Diskusi untuk kesehatan ibu-ibu juga nantinya sama janin. Agar tidak terjadi penyakit lahir. Tidak ada pertanyaan? Pak, yang KD itu yang belum tuh gimana Pak? Yang simil. Kirim aja nanti. Di rumah gitu? Ya, di rumah. Coba buka lagi. Nomor apa udah simpan tadi? Udah selesai kok, tinggal Ya, udah selesai, tinggal download sertifikat. sertifikatnya aja. Yang lain sudah ya? Sudah. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya Pak. Saya nanya boleh? Boleh. Udah siap semua menciptakan generasi emas di 2045 adik-adik? Insya Allah. Insya Allah siap. Dengan mencegah stunting tadi ya. 1000 HPK ingat ya. Sudah ingat 1000 HPK. Nanti seandainya muntah mual tetap makan. Bapaknya enggak, ibunya aja. Atur jarak kelahiran setidak-tidaknya 2 sampai 3 tahun. 2 tahun.
untuk menghindari terlalu Dekat. terlepas. Nanti umur 45 tahun atau 35 ya, 35 tidak boleh lagi hamil. Nah, harapannya seperti itu. Apa yang kena itu? Terlalu tua. Adik-adik sekarang umur berapa? 3. Nah, tidak yang cewek aja dulu. Yang cowoknya enggak. Cowoknya pengaruhnya dari kerjanya, di duitnya Ya, masalah ekonominya jadi yang cowoknya yang memenuhi. Tapi kalau cewek bisa membantu nggak apa-apa. Tapi bukan ekonomi utama seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh ibu. Kayak kata dimanfaatkan lingkungan kita. Setidak-tidaknya dengan polybag cabai kita tidak ambil lagi. Setidak-tidaknya dengan polybag apa itu kunyit, lengkuas, pedah, sepedek, jahe itu nggak ambil lagi. Karena lingkungan kita bisa. manfaatkan Ya. Karena bibit-bibit sekarang murah. Bibit apa?